Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Pada video kali ini Bu Eli akan berbagi tentang prinsip atau esensi dari pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ya. Jadi sifatnya di sini Bu Eli berbagi praktik baik sekaligus memberikan tambahan informasi tentang esensi pelaksanaan P5-nya. Nah, di dalam kurikulum Merdeka P5 adalah bagian dari kegiatan co-kurikuler, pembelajaran proyek. Jadi masuk ke dalam pembelajaran, tetapi pembelajaran proyek yang terpisah dari pembelajaran intrakurikuler. Nah, di sini P5 ini adalah salah satu dari pembelajaran yang wajib dilaksanakan baik di fase E kelas 10 untuk 3 tema dalam 1 tahun ajaran maupun di fase F11 dan F12 yaitu 2 tema dalam 1 tahun ajaran. Nah, kali ini Bu Eli akan berbagi tentang proyek P5 yang ada di fase E yang sudah Bu Eli lakukan ya di sekolah Bu Eli bersama dengan tim yaitu pada November 2022 tahun yang lalu ya. Silakan tonton video ini sampai habis. Semoga Bapak Ibu mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan bisa mengadop topiknya atau mendapatkan insight dari video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga Bu Eli semangat ngontennya, semakin semangat ngontennya, dan channel ini semakin bermanfaat juga bagi para pengunjung. Terima kasih. Baik, kita mulai Bapak Guru. Nah, sekarang kita ke filosofi dulu ya. Filosofi dari kurikulum Merdeka ya, yang di dalamnya ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami, merasakan dengan semua panca inderanya ya, yaitu selain mengalami pengetahuan itu bukan pengetahuan sebagai pengetahuan, tetapi pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Jadi ini kata kuncinya kontekstual ya. Dalam proyek penguatan ini, siswa memiliki kesempatan untuk mengupas dan memahami tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan lain-lain. Sehingga siswa bisa melakukan aksi nyata. Ya, kontekstual, aksi nyata itu kata kuncinya ya. Di dalam menjawab isu-isu yang sedang terjadi di sekitarnya. Baik isu nasional, isu global, karena kita semua adalah warga negara global ya. Di dalam tahapan belajar sesuai dengan tahapannya, sesuai dengan jenjangnya, baik jenjang PAUD, jenjang pendidikan dasar sampai menengah ya. Nah, tema ini dapat berubah setiap tahunnya ditentukan oleh pemerintah pusat Kemdikbud berdasarkan isu yang diprioritaskan. Nah, ini Bapak Ibu guru hebat, ini filosofinya adalah berangkat dari pakar pendidikan Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa kita dekatkan hidup murid-murid kepada beri kehidupan rakyat agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalami ya kontekstual, mengalami sendiri dan kemudian tidak hidup berpisahan dengan yang lain ya, ibaratnya ya mengalami sendiri dan menumbuhkan karakter pembelajar seumur hidup menjadi long life learner, menjadi pribadi yang long life learner. Nah, Bapak Ibu guru hebat, dasar kebijakannya adalah di Kemendikbudristek 262/M/2022. Ini pasti semua sudah pada tahu ya tuh tentang pedoman penerapan kurma. Jadi kurikulum Merdeka ini ada pedomannya ya. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu mengarang-arang sendiri, tetapi tinggal mengikuti pedomannya ya. Surat keputusan Mendikbudristek 262/M/2022 tentang perubahan atas Kemendikbudristek nomor 56/M/2022. Jadi yang kita pakai yang 262 ini sebagai improvisasi ya, perubahan beberapa bagian pada nomor lamanya yaitu 56, yaitu tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, itu dasar hukumnya.
Kemudian ini ada lagi dasar hukum yang lain ya, yaitu KBS Kap 009-H-KR 2022 tentang dimensi elemen, subelemen itu semua sudah ditetapkan, sudah ada. Kita tinggal memilih, tinggal copy paste ya, karena sudah ada semua di sana ya. Kalau dimensinya adalah dimensi gotong royong, elemennya kolaborasi, subelemen dari kolaborasi itu apa saja, itu tinggal kita pilih. Semua sudah ada di file ini, KBSKAP bla bla bla, ini semua bisa unduh ya Bapak Ibu guru hebat. Baik, kita ke pemahaman awal dulu ya. Pengertian dari P5 itu apa? Berangkat dari profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia itu adalah pelajar yang nanti diharapkan outcome-nya itu adalah pelajar sepanjang hayat, kompeten ini mempunyai kompetensi ya, kemudian berkarakter, berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Ini adalah karakteristik dasar yang membedakan pendidikan Indonesia dibandingkan pendidikan di luar Indonesia, di negara lain maksudnya ya. Kemudian bagaimana kita menumbuhkan P3 ya, supaya ini melekat, supaya ini tumbuh di dalam diri peserta didik kita ya, yaitu melalui keseharian di sekolah, di rumah, budaya sekolah yang diciptakan oleh sekolah, dikondisikan oleh sekolah tersebut, termasuk pembelajaran intrakurikuler yaitu tatap muka di kelas dan kokurikuler. Kokurikuler ini adalah yang kita sebut sebagai P5 ya, maksudnya P5 itu masuk ke dalam kokurikuler, jadi pembelajaran yang mendampingi pembelajaran intrakurikuler ya. Nah, kemudian juga ada kegiatan ekskulnya. Jadi melalui kegiatan-kegiatan seperti ini diharapkan tumbuh, muncul dan melekat di dalam diri pelajar Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, prinsip proyek profil pelajar Pancasila atau P5 itu seperti apa? Esensinya seperti apa ya? Kata kuncinya sudah berangkat dari filosofi Kahan Dewantara tadi, bahwa kehidupan rakyat itu harus dekat dengan peserta didik. Berarti di sini ada kontekstual. Kemudian peserta didik itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang banyak dimensi di sana, sehingga sifatnya holistik. Holistik itu menyeluruh ya, semua bidang kehidupan ya. Misalnya tidak hanya bidang IPA saja ya, tetapi ada bidang sosial, humaniora, bla 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 seperti itu, teknologi ya. Jadi holistik. Kemudian pembelajaran itu berpusat pada murid ya. Jadi ini student centered learning sebagai ciri khas dari pembelajaran di kurikulum Merdeka. Aroma pembelajaran kurikulum Merdeka itu adalah berpusat pada peserta didik yang memunculkan P3 tadi. Meskipun sebenarnya student centered learning itu ya sudah kita lakukan ya, sudah berlangsung walaupun kita belum menggunakan Kurmer, masih di kurikulum sebelumnya, yaitu memang sudah student centered learning. Tetapi di Kurmer ini maksudnya lebih diberi penekanan, lebih di highlight lagi, lebih menjadi ditegaskan lagi, menjadi ciri khas, menjadi goal lagi ya, pembelajaran berpusat pada murid. Dan karena kurikulum Merdeka, di situ ada kata kunci merdeka, berarti merdeka dalam belajar, merdeka berpikir, merdeka untuk berkarya, merdeka untuk bereksplorasi, maka sifatnya adalah eksploratif. Nah, baik Bapak Ibu guru hebat, karakteristik P5 yang lain ya. Jadi proyek ini sifatnya adalah lintas disiplin ilmu. Dulu waktu Bu Eli masih awal-awal ya belajar apa sih P5 itu, yaitu kesannya tuh seperti ini nanti Bu Eli akan merancang proyek P5 nanti yang sifatnya kimianya seperti ini, dan ternyata tidak satu mapel. Ini adalah holistik tadi ya, menyeluruh lintas disiplin ilmu. Berarti di sini ada kolaborasi semua mapel ya. Kemudian tidak merujuk pada mapel tertentu ya. Jadi mungkin ini mapel saya, ini mapel si B, si C, tidak ya. Semua berkolaborasi ya. Dan tidak harus dikaitkan dengan materi atau TP yang sifatnya pembelajaran tatap muka, tidak harus. Meskipun pembelajaran P5 juga bisa diadop ya untuk pembelajaran proyek mapel, misalnya dengan menggunakan metode PJBL di kelas masing-masing ya.
Nah, kemudian sifat kontekstualnya itu seperti apa ya? Berbasis pada kebutuhan masyarakat. Jadi sebenarnya peserta didik ini akan sangat baik diarahkan untuk menjawab permasalahan yang terjadi di sekitar lingkungan sekolah. Misalnya terjadi banjir ya, lalu dengan terjadinya banjir kita melihat di sana peserta didik mengamati, mengobservasi bahwa oh di sana ada tumpukan sampah plastik. Nah, bagaimana caranya mengedukasi masyarakat agar sampah plastik tidak menumpuk. Jadi sebenarnya esensinya itu adalah bagaimana peserta didik itu diarahkan untuk berpikir problem solving secara kontekstual, menyelesaikan permasalahan yang diamati sendiri yang ada di sekitarnya ya. Sehingga itu akan menjawab kebutuhan masyarakat, mengedukasi masyarakat. Ternyata kalau membuang sampah sembarangan akan menyebabkan banjir. Jadi lalu diberi solusi ya. Solusinya misalnya salah satunya membuat biopori ya, membuat biopori ya di lingkungan yang area banjir tadi dan lain sebagainya ya. Lalu menggali menyelesaikan permasalahan lingkungan di sekitar sekolah atau masyarakat dan termasuk melibatkan masyarakat atau dunia kerja. Jadi kalau tadi ada masyarakat yang mengalami kebanjiran di area X seperti itu di sekitar sekolah, lalu kita bisa mengundang RT-nya, minimal RT-nya atau pengurus ya, pengurus RT di sana beberapa orang untuk diedukasi. Nanti RT-nya bisa memberikan contoh kepada warganya tentang pembuatan biopori, memanfaatkan sampah plastik yang tadi ya. Nah, bagaimana waktu pelaksanaannya? Ini pelaksanaannya di luar jam tatap muka. Jadi pelaksanaannya bukan berbarengan dengan pembelajaran di kelas ya. Kenapa? Supaya tidak pecah konsentrasi. Karena peserta didiknya waktu awal-awal dulu mau melaksanakan P5, murid-murid itu pada bingung, Bu, jadi nanti kami belajar di kelasnya kapan? Belajar di kelas pagi, belajar proyek sore ya, Bu, ya? Kan seperti itu. Jadi mereka rada panik gitu ya. Jadi kami nanti banyak sekali yang dipikir ya, Bu. Nah, tidak ya. Artinya belajarnya benar-benar terpisah dari pembelajaran tatap muka supaya fokus ya menyelesaikan jadi durasi proyeknya ditentukan dari awal sampai akhir, dari mulai pengamatan permasalahan sampai dengan penyelesaian permasalahan dan edukasi ya, refleksi berbagi karya tadi. Jadi benar-benar fokus dan bisa nyaman ya, nyaman karena itu tadi fokus tadi ya. Nah, kemudian bersifat fleksibel, ini Bapak Ibu guru bisa melakukan proyeknya di bulan apa saja, yang penting 1 tahun 3 tema selesai untuk fase E ya, bisa sistem blok juga dan lain sebagainya, dilaksanakan dan diselesaikan pada periode tertentu tanpa dibarengi pembelajaran intrakurikuler. Dan ini waktunya, sifat dan karakteristik PE5 ini sudah sangat pas banget ya, sudah tepat sekali. Nah, baik, sekarang kita melihat sedikit ya, supaya lebih tegas lagi ya. Apa sih beda Project Maple vs Project P5? Ya, seperti ini tadi sudah disinggung. Project Maple itu pembelajaran berbasis project di intrakurikuler, tatap muka. Bertujuan mencapai CP, ya, CP, capaian pembelajaran. Itu kalau di kurikulum sebelumnya, 2013 itu namanya KD, KI, KD. Kalau ini tidak, namanya CP. Ya, TP-nya dicapai. Misalnya kalau Bu Eli kemarin yang di kelas 12 itu baru selesai menyelesaikan proyek besar ya, big project, menyelamatkan sampah plastik dengan membuat eco brick. Itu metodenya PJBL yang dilakukan selama hampir 5 bulan sampai dengan pameran. Itu namanya Project Maple karena kimia ya. Kimia menjawab apa? Menjawab CP yang kimia dalam biomolekul, maksudnya biomolekul dalam hal ini polimer ya, maksudnya gugus fungsi menjawab CP yang gugus fungsi ya, kimia gugus fungsi kimia organik. Kemudian kalau kita kaitkan dengan polimer yang biopolimer bisa saja kalau memang polimernya adalah polimer alam non plastik seperti itu ya. Kemudian kegiatan intrakurikuler berbasis CPL ya. Nah, seperti ini untuk proyek Maple, benar-benar Maple tertentu diselesaikan di dalam terintegrasi dalam pembelajaran di kelas. Nah, kalau proyek P5 itu proyek yang bertujuan mencapai kompetensi dan karakter sesuai
P3 ya. Kegiatan kokurikulernya berbasis proyek. Jadi di luar mapel berkolaborasi, di luar jam mapel ya, punya durasi tersendiri, menjawab permasalahan secara kontekstual di lingkungan sekitar sekolah dan masyarakat, dan ini bersifat lintas disiplin ilmu ya, dan berbasis proyek secara umum, bukan PJBL. Nah, seperti itu. Nah, ada dua hal esensial yang urgen sekali diingat dan harus dipelajari ya, yaitu bagaimana merencanakan proyek ya. Tentunya ini ada beberapa tahapan ya, yaitu kita setelah menentukan apa, mau dimensi apa, tema apa, dimensinya yang mana, elemen, subelemen, bla bla bla. Lalu kita akan merancang modul project ya. Modul project ini nanti akan dimasukkan ke dalam dokumen KESP di bab 3 ya Bapak Ibu guru hebat ya. Jadi modul project ini harus dibuat. Lalu melaksanakan project. Bagaimana esensi membuat modul project dan melaksanakan proyek ya. Nah, merencanakan proyek ini adalah satu, dimulai dari apa? Merancang alokasi waktu dan dimensi ya, sudah disampaikan tadi. Lalu membentuk tim fasilitasi proyek ya, melibatkan semua guru. Tapi karena misalnya temanya di fase ada 3, lalu kita bagi 3 ya, bagi 3 tim fasilitasi proyek, tema A, tema B, tema C ya. Kemudian mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan ya. Di sini pimpinan satuan pendidikan atau kepala sekolah dapat menilai tahap pelaksanaan proyek berdasarkan tingkat kesiapan. Ini ada buku panduannya, silakan dibaca di halaman ini ya. Jadi apakah sudah sangat siap, apakah baru mulai, apakah sudah pernah memulai P5-nya dan lain sebagainya. Kemudian pemilihan tema umum ya, silahkan memilih tema sesuai dengan kebutuhan. Ini berdasarkan hasil rapat kesepakatan bersama ya antara pimpinan sekolah dengan dewan guru, seperti itu. Mau yang mana di fase E? Mau tema A, bangunlah jiwa raganya, kewirausahaan, perubahan iklim dan lain sebagainya, itu bisa dipilih temanya. Kemudian merencanakan proyek ya, yaitu menentukan topik. Setelah tema, lalu tentukan topik ya. Kalau misalnya temanya perubahan iklim, maka topiknya apa? Nah, di sini menjawab permasalahan. Misalnya di lingkungan sekolah itu udara tidak bersih, banyak pembakaran. Nah, kita bisa memanfaatkan tanaman-tanaman yang sifatnya menyerap polutan udara seperti yang Bu Eli sampaikan nanti ya, yaitu di Project Sansevieria, topik Sansevieria yang bisa menyerap polutan udara ya. Nah, dari tema besar, tim fasilitasi project bersama peserta didik, artinya peserta didik boleh kok dilibatkan ya, perwakilannya ya, itu dilibatkan untuk memilih topik atau tema atau topik ya, topik, bahkan temanya juga bisa ya, seperti itu, menentukan ruang lingkup isu yang spesifik sebagai proyeknya. Baru merancang modul proyek ya. Perencanaan ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ya. Nah, siapa yang merancang modul project? Yaitu tim fasilitasi project tadi bekerja bersama-sama dalam merancang modul project dan berdiskusi dalam menentukan elemen dan sub-elemen profil. Alur kegiatannya seperti apa, durasinya, alokasi waktunya mau berapa lama, serta tipe asesmen yang sesuai dengan tujuan dan kegiatan project. Jadi, untuk asesmen ini kita menyesuaikan dengan dimensi apa, elemennya apa, subelemen itu menggambarkan nanti kegiatan atau aktivitas proyeknya seperti apa. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, artinya ada 5 tahapan sebelum masuk ke modul membuat modul proyek, maka sekali lagi diawali dari ini ya, dari merencanakan proyeknya, yaitu mulai dari alokasi waktu, dimensi, tim fasilitasi, identifikasi tingkat kesiapan, seperti itu, pemilihan tema, topik, dan baru merancang modul. Jadi merancang modul project ini adalah ketika kita sudah jelas mau ngapain ya dengan project P5-nya itu, baru merancang modul project.
Nah, baik untuk alokasi waktu ini yang fase E ya Bapak Ibu. Jadi di fase E ini sesuai dengan Kemendikbudristek ini ya, dasar kebijakannya. Jadi ini yang terbaru yang 262 itu ada 486 JP per tahun untuk 3 proyek, 3 tema proyek. Jadi kalau dibagi per tahun untuk satu proyek 162 JP ya. Jadi kalau per hari dikali 6 itu ada 8 JP ya. Sehingga ada 48 JP per minggu. Artinya 48 JP per minggu itu lebih kurang sekitar 3 minggu ya, 3 minggu melaksanakan proyek. Nah, apakah efektif 3 minggu atau kelamaan atau kurang lama itu nanti akan bisa kita ketahui setelah proyek berlangsung. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu takut memulai ya mau berapa, karena memulai saja yang penting ikuti mungkin ini 3 minggu, berarti kita selesaikan dalam 3 minggu saja. Nanti dievaluasi pada pada tahun ajaran yang baru, apakah efektif 3 minggu atau mau dikurangi ya, seperti itu. Jadi yang penting di sini adalah memulai dulu, tidak perlu takut-takut, nanti toh kita akan bisa mengevaluasinya di tahun ajaran yang baru ya. Jadi standarnya adalah 3 minggu untuk melaksanakan satu tema seperti itu. Nah, dimensi elemen subelemen berdasarkan ini tadi sudah disinggung ya. Silahkan dilihat dokumen ini semua ada dimensinya apa, elemennya apa, subelemennya apa, karena dimensi elemen subelemen itu nanti kita pakai di dalam merancang asesmen formatifnya ya. Ini contohnya. Jadi ada 6 dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini elemennya ya. Akhlak yang mana nih? Beragama, pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Jadi kalau Bapak Ibu mengambil tema misalnya perubahan iklim ya, tentu itu dimensinya yang lebih tepat ini ya. Disesuaikan dengan topiknya ya, dengan temanya, yaitu elemennya adalah akhlak kepada alam. Nah, nanti akhlak kepada alam ini ada subelemennya ya, ada subelemennya, silakan dipilih di sini di dokumen ini ada ya. Lalu berkebinekaan global, ini elemennya ini semua, gotong royong, kolaborasi, kepedulian, empati ya, berbagi ya, mandiri, pemahaman diri dan situasi, meregulasi diri, bernalar kritis dan kreatif ya. Ini, nah lalu membentuk tim fasilitasi proyek ini ya. Ini pengalaman Bu Eli di tahun 2022, meskipun tidak mengajar di fase E, tapi dilibatkan di dalam proyek P5 bersama teman-teman. Ada Bu Eli, ada teman-teman Bu Eli yang lain ya. Ini contoh aja beberapa yang boleh ditampilkan di sini ya. Nah, kemudian tema proyek fase E ya, Kemendikbudristek 262-M-2022 ya. Nah, ini temanya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 tema ya. Ada berapa ini? 7 tema ya, Bapak Ibu, dan kita pilih kalau SMA pilih yang ini, SMP. Jadi SD sampai dengan ini, SMP, SMA, SMK dan lain sebagainya. Ini ada di halaman 72 sampai 74 ya. Contohnya kalau misalnya jenjang PAUD, temanya lain lagi ya. Aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, kita semua bersaudara, imajinasi dan kreativitasku. Nah, seperti itu. Jadi tema sudah ada, tinggal memilih, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan, dan juga kalau di dalam dokumen KOSP itu ada karakteristik sekolah berdasarkan hasil analisis konteks. Jadi lebih baik mengacu ke sana ya, disesuaikan dengan dokumen KOSP-nya ya, yang mana yang akan menjawab visi, misi, dan tujuan sekolah. Itu akan sangat sinkron sekali kalau kita mengaitkannya ke sana. Jadi bisa sinkron ya. Untuk SMA itu SMA fase E itu 3 tema dalam 1 tahun ajaran. Nah, menentukan topik ya, ini juga siapa yang menentukan topik ya, sama-sama ya tim fasilitasi proyek yang sudah dibentuk oleh pimpinan sekolah, kemudian boleh melibatkan peserta didik, boleh melibatkan juga kalau mau lebih luas misalnya masyarakat
di sekitar sekolah, kemudian wali murid alias orang tua, seperti itu ya. Nah, pada tahun 2021 ini adalah tahun awal sekolah Bu Eli melaksanakan proyek P5 di fase E itu Bu Eli dilibatkannya di dalam tema ini ya, satu tema ini ya. Satu tema dari 3 tema, yaitu gaya hidup berkelanjutan, temanya perubahan iklim ya. Gaya hidup berkelanjutan itu perubahan iklim ya. Kemudian kita mengambil topik tanaman penyerap polutan udara. Kenapa? Karena di lingkungan sekolah itu ada polusi udara, mungkin sekolahnya itu dekat dengan jalan raya, sehingga di sana ada partikel-partikel polutan udara yang berbahaya dari pembakaran tak sempurna seperti itu, sehingga kita perlu memanfaatkan ya bagaimana agar udara lebih bersih, tidak mengalami lingkungan sekolah tidak mengalami polutan ya, tidak terkontaminasi polutan udara. Oh, ada tanaman yang bisa diambil siswa dengan mudah, murah, ada di sekitar kita, tumbuh liar ya, tanaman sansevieria, pakis-pakisan, lidah buaya, ya, dan lain sebagainya itu bisa kita tanam di sekitar sekolah ya, untuk tanaman yang bisa menyerap polutan udara itu. Maka ini diambil sebagai topik yang menjawab tema yang kita pilih ya. Nah, baik, menentukan topik itu bagaimana ya. Nah, ini juga tahun 2022 ini ya, Bu Eli bersama dengan teman-teman membantu proyek masih di fase E waktu itu temanya bangunlah jiwa dan raganya ya. Nah, bangunlah jiwa dan raganya itu topiknya adalah anti perundungan ya, anti bullying ya. Jadi kita mengambil topik rangkul teman, stop bullying, hentikan perundungan. Kenapa? Ya, ini melibatkan peserta didik, misalnya banyak ya terjadi bullying, baik bullying verbal maupun fisik seperti itu. Mencegah bullying gimana? Yuk kita menyelesaikan permasalahan bullying dengan melaksanakan proyek dengan tema ini ya, seperti itu untuk tahun 2022 ya. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu untuk pembagian proyek di fase E-nya, yaitu dibagi kelas dan dibagi tema ya. Misalnya untuk 2 kelas pertama ini untuk tema yang ini ya. Nah, nanti kegiatannya bla 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 ya. Untuk 3 kelas berikutnya ini temanya ini ya. Seperti itu tema, ini topik ya. Kemudian untuk 3 kelas berikutnya ya, seperti ini temanya dan ini topiknya. Nah, lalu dibagi gurunya, ini mulainya bareng-bareng ya Bapak Ibu guru hebat. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mulai bareng-bareng Selasa 1 November sampai 19 November 20 hari. Kemudian nanti pamerannya tanggal bla 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 seperti itu sudah ditentukan. Nah, siapa tim gurunya ya? Di sini misalnya untuk tema bangunlah jiwa dan raganya, di sini ada guru A, guru mapel A, guru mapel B, siapa saja gurunya. Ini namanya tim fasilitasi proyeknya ya. Fasilitator proyek yang mendampingi peserta didik, kelompok-kelompok peserta didik di dalam melaksanakan pembelajaran proyek P5 ya, seperti itu ya. Kemudian di rolling ya, pada setelah 19 November ini di rolling yang kelompok kuning ini melaksanakan proyek yang melaksanakan tema yang kelompok biru rolling seperti itu sampai 3 kali. Yang jelas setiap peserta didik akan melaksanakan 3 tema proyek dalam 1 tahun ajaran. Nah, kemudian bagaimana membuat modul proyek? Bagaimana caranya? Esensinya apa saja? Prinsipnya bagaimana ya? Jadi Bu Eli akan berbagi cara membuat modul proyek ya. Di sini tahap pengembangan modul kita harus paham dulu ya. Di tahap kalau misalnya Bapak Ibu masih belum pernah membuat modul P5. Jadi ini namanya tahap awal, yaitu menggunakan modul proyek profil yang sudah tersedia di PMN, Platform Merdeka Belajar, Platform Merdeka Mengajar, atau di file-file yang sudah di-share ya dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Itu ada modul proyek profil yang sudah tersedia. Banyak juga di internet ya.
di YouTube dan lainnya itu banyak yang sudah nge-share seperti itu ya, melakukan adaptasi modul dengan kondisi sekolah. Jadi Bu Eli juga beberapa kali sudah nge-share modul Bu Eli sendiri di channel YouTube Bu Eli ini. Silakan diulik ya dan bisa diunduh dari sana. Tahap berkembang ya. Ini artinya menggunakan modul project profil yang sudah tersedia lalu dimodifikasi di beberapa bagian modul baik dari topik, tujuan, aktivitas maupun asesmennya sehingga lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Jadi pelaksanaan Project P5 ini tetap harus kembali kepada konsep dasar kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP-nya ya. Bagaimana pembelajaran apapun juga di sekolah itu harus menjawab karakteristik dari sekolah itu, yaitu termasuk karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya. Jadi kalau misalnya sekolah itu ada di area perkebunan sawit. Tentunya proyek-proyeknya akan terkait ke sana, ke potensi daerahnya, ke potensi alam di sekitar sekolah tersebut, yaitu bagaimana memanfaatkan limbah dari tanaman sawit, ada jamur jongkos ya di sana seperti itu ya. Temanya kewirausahaan ya. Ini namanya tahap berkembang ya. Artinya pakai modul project yang sudah beredar di dunia maya, diunduh, dimodif ATM ya, diadopt, ditiru dan dimodifikasi ya, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi kebanyakan ada di tahap berkembang ini ya. Kemudian tahap lanjutan. Tahap lanjutan ini artinya sudah biasa membuat proyek pembelajaran di kelas, proyek mapel, PJBL, maka dia bisa ya merancang modul proyek profil secara mandiri, melakukan penyusunan modul proyek profil dari tahap pemilihan tema dan tujuan hingga pengembangan aktivitas dan asesmen secara mandiri. Jadi kalau Bu Eli ada di tahap lanjutan, jadi merancang sendiri ya, dengan tetap berpedoman kepada pedoman penyusunan P5 yang dari buku pedoman Kemendikbudristek, tetapi merancangnya sendirinya nanti pada video berikutnya Bu. Di fase F, Bu Eli akan sajikan bagaimana merancang modul P5, pelaksanaan P5 yang durasinya lebih singkat dari yang 3 minggu itu. Jadi ini namanya tahap lanjutan ya. Nah, baik, sekarang membuat modul project. Ya, apa saja komponen esensialnya ya? Komponen utamanya itu adalah yang jelas. Di modul harus ada tema dan topik atau judul modul ya. Kemudian ada fasenya tulis, jenjang sasarannya apa, SMA, SMP, SD, durasi kegiatan atau alokasi waktunya. Tujuan tulis, pemetaan dimensi elemen, subelemen P3 yang jadi sasaran itu yang mana ya. Rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik ini untuk pendidikan dasar dan menengah, artinya di SMP, SD, SMP, SMA ya. Aktivitas alur kegiatan proyek profil secara umum. Penjelasan detail tahapan kegiatan dan asesmen ya. Jadi kalau hari pertama apa, instrumennya ya, aktivitasnya apa, maksudnya LKPD-nya ya, LKPD-nya apa, asesmennya apa, itu disajikan lengkap. Nah, ini termasuk ya, asesmen ini adalah apa? Instrumen pengolahan hasil asesmen untuk menyimpulkan untuk ditulis di rapor proyek P5-nya ya, karena ini masih gabungan. Nanti asesmen formatif kemudian dikonfirmasi dengan asesmen sumatif ya, yang akan kita tulis di rapor proyek P5-nya. Mari kita lihat bedah file modul P5 Bu Elisa. Bu Eli ya. Ini Bu Eli merancang model satu lembar ya. Sebenarnya ini sudah ada ya Bu Eli posting ya di sini. Nah, di YouTube ini ya yang gambar covernya ini modul satu lembar dari P5 fase E untuk tema perubahan iklim atau gaya hidup berkelanjutan. Silakan Bapak Ibu guru hebat bisa ngeklik ini ya, bisa ngeklik ini
Silakan dicari di playlist yang project ya, pembelajaran project. Nah, demikian Bapak Ibu guru hebat untuk part 1 ya, part 1 dari penjelasan esensi dasar ya dari P5 ya untuk fase E ya. Nanti Bu Eli akan memberikan bagaimana atau langsung aja ya sebentar Bu Eli, langsung aja ke sini. Nah, ini ya. Melaksanakannya di part 2 yaitu yang di fase E tadi ya Bapak Ibu. Atau langsung aja di mode. Nah, Bu Eli dalam pelaksanaannya itu ada beberapa model yang disajikan di buku pedoman pelaksanaan P5. Nah, Bu Eli akan memilih model 1 ya. Ini pengenalan, mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap tema yang sedang dipelajari. Jadi ada tahapannya. Tahap pertama itu pengenalan ya. Kenali dulu ya. Di sekitar kita itu terjadi pencemaran udara. Udara makin panas, terjadi perubahan iklim dan seterusnya. Ya, disadarkan dulu, mengenal secara kontekstual, mengenal secara data. Ya, ini datanya. Peningkatan suhu bumi sekian ya. Lalu kontekstualisasi, menggali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik pembahasan ya. Kontekstualisasi. Apa betul terjadi pencemaran udara? Ayo kita tinjau tempat sumber polutan udaranya ada di mana, atau bisa saja mendatangkan narasumber terkait dengan iklim ya. Ya ini ya waktu itu kami memanggil atau bekerja sama dengan BMKG ya Kota Jambi. Ini kontekstualisasi ya. Ketika peserta didik menggali permasalahan lingkungan, benar-benar melihat secara kontekstual masalah lingkungan sekitar kita itu apa ya. Lalu aksi ini merumuskan peran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata. Kalau bahasa labornya itu melakukan eksperimen ya, aksi itu ya. Refleksi itu menggenapi proses setelah bereksperimen, setelah melakukan aksi nyata, lalu menggenapi proses dengan apa hasilnya dari aksi nyata yang sudah dilakukan, yaitu berefleksi. Refleksi di sini di dalam proyek ini artinya adalah mengkomunikasikan hasil, ya, mengkomunikasikan hasil eksperimen, hasilnya seperti apa, kesimpulannya seperti apa, untuk apa? Untuk disampaikan kepada audiens ya, audiensnya bisa teman di jenjang yang berbeda ya, maksudnya di lintas fase ya. Kalau fase E itu bisa presentasi di depan kelas, di fase D atau bahkan mengundang orang tua murid, masyarakat setempat atau ke sekolah lain di dalam lingkungan satu yayasan misalnya seperti itu ya. Nah, lalu untuk dievaluasi dan dilakukan refleksi ya. Tindak lanjut adalah menyusun langkah strategis. Jadi bagaimana? Ini benar-benar hasil proyek ini mau diterapkan menjadi budaya sekolah, yaitu kita misalnya setiap 1 semester peserta didik melakukan penanaman tanaman-tanaman yang bisa menyerap polutan udara ya, sehingga nanti tanamannya jadi banyak, jadi sekolah tersebut jadi hijau, hasil karya peserta didik sendiri terhadap proyek yang sudah dilakukan aksi nyatanya ya. Ini namanya tindak lanjut ya. Nah, tahap pengenalan itu seperti apa? Kita mulai di sini. Ini Ibu Eli sajikan gambar ya. Ini benar-benar sudah dilakukan di November 2021 ya. Mengenal dan membangun kesadaran peserta didik terhadap tema gaya hidup berkelanjutan atau perubahan iklim, yaitu kualitas udara mempengaruhi cuaca dan iklim ya. Kalau udaranya kotor maka ya cuaca akan mempengaruhi cuaca dan iklim. Kata siapa ya? Kata pakar di BMKG Kota Jambi. Oleh karena itu pada tahap pengenalan kita semua pergi ini ada Bu Eli ya, pergi bersama anak-anak di BMKG ini ya, BMKG Kota Jambi yang ada di belakang bandara ya, belakang bandara udara ya, Kota Jambi. Jadi sini tahap pengenalan ini kata kuncinya adalah potensi dan solusi. Mengenali potensi di sekitar permasalahan itu untuk dijadikannya solusi ya. Potensinya apa? Nanti kita lihat bahwa di sekitar sekolah itu ya yang ada pencemaran udara di sana, ada tanaman yang sifatnya bisa menyerap
pencemar udara, polutan udara. Polutan itu maksudnya zat-zat toksik ya, yang tidak baik, yang membuat udara jadi tidak bersih ya, seperti itu ya. Nah, itu tanaman-tanaman yang bersifat seperti tadi itu belum dimanfaatkan. Nah, ini namanya potensi. Jadi kenapa tidak kita manfaatkan untuk menyelesaikan, untuk memberi solusi terhadap masalah yang sedang terjadi. Jadi ini namanya tahap pengenalan ya. Nah, kemudian tahap kontekstualisasi ya. Ini menggali permasalahan di lingkungan sekitar terkait pencemaran udara ya. Di sini secara kontekstual itu berdiskusi, mencari sumber informasi terkait pencemaran udara, menjelajahi lingkungan rumah dan sekolah tentang adanya tanaman pakis-pakisan ya. Ini tadi potensi ya. Jadi ini berdiskusi ya. Kemudian setiap kelompok mencetuskan idenya menggunakan tanaman yang makna ya. Oh, saya punya tanaman yang seperti ini, sifatnya pakis-pakisan. Tahu dari mana ya? Karena sudah studi literatur, sudah berliterasi bersama kelompoknya ya. Seperti itu ya. Nah, lalu tahap aksi. Tahap aksi ini bereksperimen untuk menjawab permasalahan tadi ya, melakukan aksi nyata, menyelidiki dan membuktikan kemampuan tanaman tertentu mampu menyerap polutan udara yang ada di sekitar rumah dan sekolah ya, melalui eksperimen, melalui membuat poster. Nah, kenapa Bu Eli menyampaikan eksperimen dan membuat poster? Karena di dalam satu kelompok itu kita mestinya sudah mempunyai data kelompok peserta didik mana yang bergaya belajar, visual, audio, kinestetik ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, di awal tahun ajaran baru kita itu melakukan analisis, melakukan asesmen pra pembelajaran, yaitu asesmen untuk mendapatkan data karakteristik belajar peserta didik dan kebutuhan belajar mereka mau yang seperti apa. Ingat ya, pembelajaran di kurikulum Merdeka itu adalah berpusat pada peserta didiknya ya. Sehingga berdasarkan data ada kelompok peserta didik yang gaya belajarnya lebih ke arah audio, visual maupun kinestetik itu kita berdayakan, kita memberdayakan mereka di dalam proyek ini. Jadi disinilah di tahap aksi ini yang terjadi yang namanya diferensiasi, ya, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Maksudnya apa ya? Yang bergaya belajar kinestetik itu nanti akan terlihat mereka akan lebih aktif sebagai seksi sibuk, suka sekali melakukan ya bekerjanya ya kelihatan ya bergerak kan kinestetik ya. Sementara yang bergaya belajar visual itu relatif lebih kepada mereka nanti lebih suka lebih mumpuni ya, lebih baik, akan lebih senang, lebih enjoy untuk menggambar, membuat poster, menulis hasil eksperimen itu dibagi saja di dalam setiap kelompok itu. Jadi ini namanya diferensiasi proses, diferensiasi produk ya. Bagaimana dengan diferensiasi konten? Karena kontennya sama, yaitu mengerjakan proyek ini. Jadi kalau konten sama, yang berbeda adalah prosesnya. Jadi kalau Bapak Ibu guru Bapak Ibu guru fasilitator dalam kelompok itu perlu mencermati ya, setiap kelompok nanti akan terlihat mana pembagian tugasnya harus merata ya. Siapa sih yang mau membuat posternya, membuat laporannya seperti itu ya, atau ya artinya itu adalah kelompok anak yang memang bergaya belajar seperti itu, karakteristiknya seperti itu. Bukan berarti dia tidak mau bekerja, kelihatannya tidak aktif di dalam pekerjaan, bukan ya. Kalau yang aktif itu adalah yang memang sifatnya lebih kinestetik. Nah, itu kelihatan sekali. Artinya yang aktif itu misalnya maksudnya jangan sampai terjadi judgement ya. Intinya kalau yang tidak aktif nanti berarti di rapor proyeknya kurang baik ya, maksudnya tidak A ya atau B. Nanti yang aktif A, yang tidak aktif B, bukan seperti itu ya. Karena yang aktif itu memang bergaya belajar kinestetik. Ya tetap kita hargai sesuai dengan
sesuai dengan potensi. Nah, yang tidak aktif kita lihat di sisi mana dia aktif. Oh, ternyata sisi aktifnya itu ada di saat membuat poster, menggambar, menulis, bla 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 ya. Seperti itu. Jadi tetap sama-sama mempunyai porsi yang sama, bukan mendapatkan judgement yang ini malas, kurang aktif, yang ini aktif, bukan seperti itu. Tapi ada porsinya masing-masing ya. Nah, taunya dari mana ya? Karena kita sudah punya sebaiknya sudah punya data tentang karakteristik belajar peserta didik di awal tahun ajaran baru ya. Seperti itu. Nah, yang ini tahap refleksi ya. Ketika sudah selesai, ini ada yang membuat poster ya. Poster perubahan iklim itu ada loh, ayo kita atasi sekarang ya. Kemudian membuat infografisnya ya. Nah, yang menyusun ini itu kelihatan sekali mereka akan lebih aktif dan lebih enjoy untuk menulis ya, untuk menulis. Ini gaya belajar visual. Ini namanya tahap refleksi ya, mengenapi proses dengan berbagi karya melalui membuat dan presentasi poster laporan ilmiah hasil eksperimen. Nah, ini secara digital, ini bisa diupload di Instagramnya, bisa dikomunikasikan di dalam kelas ya, dipresentasikan seperti itu. Ini namanya tahap refleksi berbagi karya. Nah, tindak lanjutnya ya, ini kalau sempat dan kalau dananya ada, waktunya ada, ini bisa dilakukan pameran atau expo, sosialisasi kepada masyarakat rumah, tamu undangan ya. Masyarakat rumah itu maksudnya kepada orang tua, adik kakak ya, bahwa kita bisa menanam tanaman ini supaya udara di sekitar kita lebih sejuk dan bersih ya. Nah, kemudian sosialisasi bisa berupa membuat dan menyebarkan goodie bag terkait pesan yang mau disampaikan, poster ajakan di media sosial, membuat komunitas pecinta lingkungan, dan lain-lain. Ya, jadi tahap tindak lanjutnya itu bisa menyusun langkah strategis dalam bentuk baik pameran secara on-site maupun secara online dengan sosialisasi secara digital di media sosial masing-masing. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita menuju ke asesmen ya. Asesmen secara garis besar itu ada dua Bapak Ibu Guru ya. Itu ada formatif, kita lakukan sepanjang proses tahapan proyek, dan ada sumatif, lakukan pada tahap akhir proyek, misalnya di tahap refleksi berbagi karya ya, pada saat pameran, saat peserta didik presentasi di fase D ya, E ke D misalnya. Kebetulan kalau sekolah Bu Eli itu kan SMP dan SMA satu halaman, jadi kami melakukan presentasi di ya, lintas fase. Nah, bagaimana menyusun rubrik pada asesmen? Jadi acuannya itu tetap di KBSKAP 009-H-KR 2022, yaitu dimensi P3 ya. Misalnya di sana kita memilih dimensi P3-nya ya, itu tema dan topiknya sudah sesuai. Kemudian elemennya sesuaikan dengan aktivitas ya. Subelemen ini berbicara tentang subelemen dari elemen yang dipilih, itu adalah kompetensi dan karakternya disesuaikan dengan aktivitas yang sedang berlangsung. Nah, ya, bagaimana caranya? Ini contohnya. Ya, untuk rubrik asesmen formatif menilai tiap tahapan proses proyek pada tema perubahan iklim, gaya hidup berkelanjutan, dan topik Sansevieria sebagai tanaman penyerap udara, ya seperti itu. Kita pilih dimensi yang sesuai dengan tema dan topik tadi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, di sini elemennya kita pilih akhlak kepada alam. Kenapa? Karena berbicara tentang perubahan iklim, berbicara tentang agar udara di sekitar menjadi bersih ya, maka akhlak kepada alam. Subelemennya menjaga lingkungan sekitar ya. Baik dimensi, elemen, subelemen itu sudah ada di ini di sini KBSKP 009-HKR 2022 ya. Lalu kita membuat rubriknya itu ada 4 kategori ya, yaitu belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Ini bisa kita singkat SHB, PSH, MB, dan BB. Nah, Bapak Ibu Guru,
sebetulnya kalau menurut Bu Eli, kata belum berkembang ini rasanya sakit ya, dalam tanda kutip. Kalau kita sebagai siswa ya menerima rapot lalu di checklist di belum berkembang, berarti kelihatan, jadi bisa ngedown ya. Wah, saya ini belum berkembang ini ternyata. Jadi bagaimana kalau ini bisa diganti nih? Belum berkembang kita ganti mulai berkembang. Jadi ini turun ke sini. Nanti mulai berkembangnya kita tulis berkembang saja ya. Jadi ini bisa diganti Bapak Ibu. Jadi ada yang seperti itu. Mulai berkembang dan berkembang. Jadi kalau di checklist di mulai berkembang itu nggak terlalu sakit rasanya dibandingkan belum berkembang ya, seperti itu. Karena di dalam kurikulum Merdeka itu peserta didik memang benar-benar diberi kebebasan, kemerdekaan di dalam belajar ya. Artinya kita tidak bisa lagi ya menjudge dengan kata-kata yang malah membuat peserta didiknya jadi malah down gitu, tidak semangat lagi untuk belajar. Jadi ini hanya apa? Kebijakan di dalam memilih kata-kata supaya ketika dibaca peserta didik ya, rapor P5 itu dibaca peserta didik, maka dia akan tetap lebih semangat, termotivasi untuk memperbaiki dan meningkatkan profil pelajar Pancasilanya ya. Jadi di belum berkembang atau berkembang ini rubriknya adalah mewujudkan rasa syukur dengan memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini yang di stabilo biru ini maksudnya adalah kalau belum berkembang atau berkembang ini masih dia tahap memahami. Oh iya, sudah tahap mengenal saja, baru mengenal. Belum melakukan tindakan, belum melaksanakan ya. Nah, kita bandingin ke tahap mulai berkembang atau berkembang ya. Mewujudkan rasa syukur dengan memahami tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya membuang sampah sembarangan kan tidak ramah. Tapi membuang sampah apalagi memilah sampah itu tindakan yang lebih ramah ya. Itu paham. Dan dilanjutkan membiasakan diri berperilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada tahap lanjutannya ya. Nah, ini dibunyikan di sini di dalam rubriknya ya. Kemudian berkembang sesuai harapan. Ini lebih tinggi lagi tingkatannya. Maksudnya gimana? Mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan alam sekitarnya dengan mengajukan gagasan. Gagasan itu ide ya. Jadi dia sudah paham, dia sudah mulai berperilaku, bisa memilah sampah, kemudian dia melihat misalnya mengajukan gagasan bagaimana kalau kita menyelesaikan atau mengurangi sampah organiknya yang ada di kantin sekolah misalnya dengan membuat biopori. Nah, dia sudah bisa mengajukan gagasan. Atau misalnya dia melihat polusi udara di lingkungan sekolahnya, wah kan ada tanaman penyerap polutan udara, kenapa nggak kita tanam banyak-banyak? Nah, dia sudah bisa mengajukan gagasan sebagai solusi dari permasalahan lingkungan di sekitarnya. Jadi tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar memahami, kemudian berperilaku secara normally ya, secara normal, secara wajar, secara umum lah ya. Itu dia lalu tambah lagi mengajukan gagasan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu guru hebat ya. Nah, kemudian pada tahap sangat berkembang, mewujudkan rasa syukur dengan membangun kesadaran, menciptakan dan mengimplementasikan gagasan sebagai solusi. Jadi ini kita lihat ya makin tinggi tingkatannya, kata kerja operasionalnya itu juga makin tinggi tingkatannya ya. Dia sudah bisa selain memiliki ide, menciptakan, mengeksekusi, langsung action ya, idenya diciptakan, langsung menanam dengan tanaman penyerap udara, dilakukan mengambil data di sana, oh ya ternyata benar ya, ternyata tanaman penyerap udara ini benar-benar bisa tuh mengurangi tingkat polusi berdasarkan kadar CO2 di udaranya, suhu bla bla bla, suhu udaranya jadi lebih adem dan sebagainya ya. Ini gagasannya, idenya sudah bisa diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Nah, ini artinya tahap sangat berkembang. Nah, jadi Bapak Ibu setelah
peserta didik ini melaksanakan proyek P5 sampai dengan tahap refleksi berbagi karya itu sebetulnya sudah sampai minimal di tahap BSH. Jadi yang kita checklist di rapot itu minimal harusnya kalau peserta didiknya benar-benar difasilitasi, dikontrol pada saat melaksanakan proyek, tidak lari ke sana ke sini, tidak ngilang-ngilang atau bahkan kabur misalnya seperti itu, maka harusnya kan dia akan bekerja melaksanakan proyek bersama kelompoknya, berkolaborasi, maka akan terchecklist di sini. Sudah punya ide ya, minimal punya ide dan menyelesaikan idenya dengan benar-benar tuntas. Maka checklist yang paling banyaknya harusnya sudah sangat berkembang. Nah, seperti itu. Checklist di rapor proyeknya ya. Minimal di BSH dan dominannya paling besarnya persentasenya ada di checklist sangat berkembang. Ya, diharapkan seperti itu. Nah, untuk dimensi bernalar kritis. Jadi pemilihan dimensi pada satu tema itu bisa 2 atau 3 ya. Kalau dimensi bernalar kritisnya subelemennya yang ini ya, subelemen yang ini. Nah, ini elemen maksudnya ya dan ini subelemen, maka belum berkembangnya seperti apa ya atau berkembangnya seperti apa. Mulai berkembang atau berkembangnya yaitu ini lihat KKO-nya semakin meningkat ya. Dimulai dari mengidentifikasi dan mengumpulkan, kemudian ini mengidentifikasi, mengklarifikasi, mengolah, menganalisis ya. Kemudian berkembang sesuai harapan, ini mengidentifikasi iya, klarifikasi, olah data iya ya. Serta memprioritaskan suatu gagasan, bisa mencetuskan gagasan, bisa mengeksplorasi gagasan ya. Dan di sini untuk tahap bernalar kritisnya untuk sangat berkembang itu sesuai dengan ini kata kunci ini ya, mengolah informasi dan gagasan ya. Dan di sini gagasannya sudah lebih kompleks dan abstrak ya. Misalnya sudah bisa menjawab ini tidak dilaksanakan di lingkungan sekolah saja, tapi kita bisa melaksanakannya di menerapkannya dan mengedukasi masyarakat lingkungan sekolah. Jadi wawasannya lebih luas ya. Lingkup skopnya di dalam berpikir itu tidak hanya di dalam sekolah saja, tetapi sudah keluar dari lingkup sekolah, itu namanya sangat berkembang ya. Nah, baik, asesmen ini tadi sudah ya. Ini tadi sudah. Nah, rapor proyek ya. Rapor proyek sifatnya adalah ini sudah pernah Bu Eli bahas pada video khusus rapor proyek, silahkan diulik ada ya. Sifatnya keterpaduan, fokus pada pengembangan karakter dan kompetensi P3-nya, profil pelajar Pancasila, tidak menjadi beban ADM, ini karena sudah ada template-nya, sudah ada programnya ya, Bapak Ibu guru bisa langsung mengisi di sana. Kompetensi utuh kognitif, psikomotorik dan afektif itu terpadu, tidak ada lagi yang kognitif sendiri, psikomotorik sendiri, afektif sendiri, tidak ada, tapi langsung ya holistik ya, terpadu ya. Nah, ini contoh proyeknya dari yang sekolah Bu Eli ya, seperti ini ya. Ini sudah pernah Bu Eli bahas di video khusus rapor proyek ya. Jadi ini sifatnya deskriptif, kualitatif ya, tidak berupa angka tapi deskriptif kualitatif, digambarkan proyek 1 tema apa, seperti apa pencapaiannya secara umum ya. Kemudian ya ini ya di sini checklistnya ya. Sebagian besar ada di berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang. Nah, catatan yang paling menonjol ya, catatan proses ini bagian yang paling menonjol. Jadi disampaikan hal-hal yang positif ya, Bapak Ibu guru hebat. Tidak ditulis hal-hal negatifnya, tidak, tapi hal yang positifnya, keunikannya, yang membedakannya dengan peserta didik lain. Misalnya di dalam bernalar kritis memiliki ide yang out of the box ya. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang sangat berkesan di dalam pada peserta didik ketika dia membacanya ya, berpikir out of the box. Oh, berarti saya ini kreatif sekali, dan itu akan meningkatkan motivasi untuk lebih kreatif lagi dalam berpikir. Nah, seperti itu ya catatan prosesnya. Nah, ini juga silakan sama saja ya. Seperti itu polanya. Nah, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah dan juga orang tua murid.
Nah, silakan Bapak Ibu guru hebat untuk fase E di proyek Sansevieria penyerap polutan udara sudah Bu Eli upload di YouTube ini sudah lama dari tahun 2021, yaitu bagaimana sih alatnya apa saja, bahan, prosedur mungkin bisa diadop dari sini, disesuaikan, dikembangkan sesuai dengan Bapak Ibu guru ya, kondisi sekolah, kebutuhan peserta didik, kesiapan guru dan lain-lain. Nah, untuk tema bangunlah jiwa dan raganya untuk tahun 2022, ini topiknya rangkul teman, stop bullying, ini juga sudah Bu Eli upload cuplikan video P5-nya ya, silakan dilihat. Semua ada di playlist project pembelajaran project ya. Nah, ini video P5-nya bisa di-scan di sini ya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, semangat berkarya. Sudah menonton video ini, kiranya mendapatkan tambahan informasi untuk bisa di-ATM, di-adopt, ditiru, dan modifikasi. Semoga bermanfaat video ini. Silakan di-share dan terima kasih, Tuhan berkati.